Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo sahabat semua, kembali bersama saya dan kali ini kita akan menyelesaikan tugas ke-9 kita. Dan tugas kita kali ini adalah cara membuat rumus VLOOKUP di Google Spreadsheet. Oke, kita buka Google Slide kita. Ya, lookup. Kalau diartikan lookup, berarti kita di situ bahasanya adalah melihat. Apa yang dilihat? Berarti di situ ada sumber jawaban yang akan kita lihat. Berarti ada data sumber. Lookup dibagi menjadi dua bagian. VLOOKUP yang disusun secara vertikal ke bawah dan ada HLOOKUP horizontal. Berarti disusun secara mendatar ke samping. Oke, untuk lebih jelasnya kita kembali kepada Google Sheet kita. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ini di sini ada saya buat contoh sebuah kasus. Ya, nanti bagaimana mencari gaji pokok, tunjangan, transportasi, kemudian pajak. Untuk menjawab semua ini, di sini sudah saya sediakan data sumber yang bisa menjadi sebuah acuan. Jadi di sini ada untuk tabel gaji, berarti nantinya itu akan menjawab kolom gaji pokok, tunjangan, dan transportasi. Sementara untuk pajak tadi yang di atas, maka kita sudah menyediakan sini tabel potongan pajak. Oke, kita kembali ke data sumber ini. Ketika kita sudah lihat, maka tabel gaji ini berarti bentuk data sumbernya itu disusun secara menurun ke bawah, berarti vertikal. Berarti untuk menjawab nanti gaji pokok, tunjangan, transportasi, berarti kita menggunakan VLOOKUP karena data sumbernya disusun secara vertikal. Untuk menjawab pajak, maka ini kita lihat data sumber dia disusun secara menyamping, maka ini bisa menggunakan rumus HLOOKUP. Oke, kita langsung saja menjawab kolom gaji pokok. Ya, sumber acuannya tetap pada golongan. Kita buat sama dengan seperti yang saya bilang tadi, VLOOKUP, buka kurung, acuan C7 sama dengan titik koma. Oke, sekarang kita blok data sumbernya. Oke, data sumber untuk gaji pokok itu ada di tabel gaji, berarti kita blok saja kolom. Oke, kemudian ini ada 4. Ada 4 kolom dan 5 baris. Kemudian karena ini nanti kita tarik ke bawah biar datanya tetap, maka kita perlu menekan F4. Itu ada muncul tanda dolar, itu artinya datanya tetap atau absolut. Kemudian titik koma. Oke, kemudian kita buat di sini. Untuk gaji pokok di tabel gaji itu berada di kolom 2. Ini kolom 1, ini kolom 2. Berarti jawabannya berada di kolom kedua. Kemudian di sini nilainya
nilainya kita buat 1 atau bisa bernilai false. Sebaiknya itu perlu diisi agar datanya nanti tidak ada mengalami kesalahan. Kemudian kita tekan enter. Oke, di sini sudah muncul gajinya. Iya, kalau sudah muncul kita cukup mendrag ke bawah. Oke. Ini dia jika sudah benar maka nanti dia gaji pokoknya 1.925.000. Jadi bagaimana jika tidak ada dolar ini nilai absolut ini, maka nanti datanya bisa kacau. Kita contohkan. Misalkan kita buat untuk menjawab tunjangan sama dengan VLOOKUP, kita buat kemudian tetap ini berdasarkan ini, kemudian kita blok data sumbernya yang menjadi tempat jawabannya. Oke, klik, kemudian titik koma, karena kita menjawab tunjangan berada di kolom ketiga, koma false atau bernilai 1. Oke, maka tunjangan seharusnya 350.000. Kita boleh lihat 350.000, benar ya. Oke, bagaimana jika data ini ditarik ke bawah? Oke, kita lihat. Maka hasilnya ini dia. Kacau ya. Kayaknya tadi saya bilang di awal untuk gaji pokok sebaiknya, karena kita kan nanti sini B25 E29. Nanti kalau ke sini seharusnya B25 E29 ini berubah B26 E30. Nah, seharusnya kan tidak. Maka untuk menghindari kesalahan itu sebaiknya ini kita beri tekan F4 atau itu sering disebut absolut, tanda dolar. Oke, saya tekan F4, kemudian saya enter. Oke, jika dia ditarik ke bawah, maka data sudah benar. Bagaimana dengan transportasi? Masih sama dengan VLOOKUP. Oke, VLOOKUP kurung masih di golongan. Oke, kita masuk ke data sumbernya. Oke, ini kita blok. Oke, jangan lupa tekan F4. Kemudian jawaban untuk transportasi itu di kolom 1, 2, 3, 4. Berarti di kolom yang keempat. Kemudian angka 1 atau false. Oke, enter. Maka muncul sudah jawaban. Kita tinggal drag ke bawah. Terus bagaimana dengan pajak? Oke, seperti saya bilang tadi, karena data sumbernya dia ke samping, berarti kita menggunakan yang namanya VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Oke, kita buka kurung. Oke, datanya diambil dari tetap berdasarkan golongan. Ini kan golongan 1, 2, 3, 4, berarti tetap berdasarkan ini. Kemudian data sumbernya. Oke, kita blok. Oke, tetap tekan, jangan lupa tekan F4 agar nilainya absolut. Kemudian berada di baris kedua. Ini baris pertama dan ini baris kedua. Oke, kemudian nilai 1 atau false. Bisa diketik dengan nilai false. Kemudian enter. Maka untuk golongan 2 pajaknya 3%. Kemudian kita boleh drag dia ke bawah. Oke, golongan ke 4%, 5%, golongan 3 4%. Oke. Iya, inilah penjelasan bagaimana cara menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi ingat,
harus ada data sumbernya. Oke, demikian penjelasan saya tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Semoga ini boleh bermanfaat buat sahabat sekalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. See you.